Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Putri Ramadhani dengan NIM 20033082 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan pembelajaran fisika KD 3.5 kelas 11, yaitu menganalisis pengaruh kalor pada konduktivitas termal suatu bahan dalam kehidupan sehari-hari. Pada KD 3.5 ini, kita akan membahas beberapa poin-poin penting. 1. Konsep kalor. 2. Pengaruh kalor terhadap zat. 3. Menghitung kalor berdasarkan grafik. 4. Pemuaian zat. 5. Azas Black. 6. Perpindahan kalor. Pembahasan pertama, konsep kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi yang dipindahkan oleh benda ke benda lain karena perubahan suhu. Secara matematis disimbolkan dengan Q sama dengan MC delta T, di mana Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Pembahasan kedua, pengaruh kalor terhadap zat. Terbagi menjadi dua. Pertama, pengaruh kalor untuk menaikkan suhu zat. Kedua, pengaruh kalor untuk mengubah wujud zat. Yang pertama, pengaruh kalor untuk menaikkan suhu zat terbagi menjadi dua, yaitu 1. Kalor jenis, 2. Kapasitas kalor. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Secara matematis disimbolkan dengan C kecil sama dengan I per M delta T. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Secara matematis disimbolkan dengan C besar sama dengan I per delta T. 2. Pengaruh kalor untuk mengubah wujud zat terbagi menjadi 6. Pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi air. Contohnya adalah es krim yang sedang mencair seperti gambar di samping. 2. Membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Contohnya adalah es batu pada gambar di samping. 3. Menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Contohnya adalah air yang sedang mendidih pada gambar di samping. 4. Mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi air. Contohnya adalah air embun di pagi hari pada gambar di samping. 5. Menyublin. Menyublin adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus pada gambar di samping, di mana kapur barus ini ketika dibiarkan dalam ruangan yang terbuka, lama-kelamaan kapur barus ini akan hilang. 6. Mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Contohnya adalah es kristal pada gambar di samping. Pembahasan ketiga, menghitung kalor berdasarkan grafik. Dapat kita lihat grafik pada gambar di samping. Pada proses A ke B, kalornya adalah Q1 sama dengan MsCsT1. Proses B ke C, Q2 sama dengan M dikali L, di mana L di sini adalah lebur. Proses C ke D adalah Q3 sama dengan M air C air T3. Proses D ke E, Q4 sama dengan M dikali U, di mana U adalah kalor uap. Pembahasan keempat, pemuaian zat. Pemuaian zat terbagi menjadi dua, yaitu pemuaian zat padat dan pemuaian zat cair. 1. Pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat terbagi menjadi 3. Pertama adalah pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena mendapat kalor. Rumusan matematisnya adalah LT sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. 2. Pemuaian luas. Pemuaian luas adalah bertambahnya luas suatu benda karena mendapat kalor. Rumusan matematisnya adalah AT sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T. 3 adalah pemuaian volume. Pemuaian volume adalah bertambahnya volume suatu benda karena mendapatkan kalor. Rumusan matematisnya adalah VT sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Pemuaian zat cair terjadi pada saat kita sedang merebus air, adanya gerakan turun naik air.
secara matematis disimbolkan dengan VT sama dengan V0 ditambah delta V, atau VT sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Pembahasan kelima adalah azas Black. Azas Black adalah kalor yang dilepaskan oleh sebuah benda sama dengan kalor yang diterima oleh benda lain. Secara matematis disimbolkan dengan Q lepas sama dengan Q terima. Jika dijabarkan lebih lanjut, MC delta T lepas sama dengan MC delta T terima. Pembahasan keenam, perpindahan kalor. Perpindahan kalor terbagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. 1. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara dan selama terjadi perpindahan kalor tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Untuk lebih jelasnya, peristiwa konduksi dapat kita lihat pada tampilan video berikut ini. Saat kamu menuangkan teh panas ke dalam gelas, teh yang panas itu bersentuhan dengan gelas. Panas dari teh membuat gelas menjadi ikut panas. Itu berarti kalor berpindah dari teh panas ke gelas. Teh panas yang bersuhu tinggi dan gelas yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor seperti inilah yang disebut dengan konduksi. Secara ilmiahnya sih dapat dikatakan kalau benda yang dipanaskan, maka partikel penyusunnya akan bergerak. Jika seluruh partikelnya bergerak, itu berarti mereka akan saling bertumbukan dan terus memantul. Pemantulan inilah yang membuat gerakan partikel semakin cepat dan akhirnya suhu benda menjadi tinggi. Karena itulah konduksi disebut perpindahan panas tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Persamaan konduksi secara matematis adalah Q per T sama dengan Ka delta T per L, di mana K adalah konduktivitas termal, A adalah luas penampang, delta T adalah perubahan suhu, L adalah panjang batang. 2. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya berpindah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Saat memanaskan air, maka air bagian bawah yang lebih dulu panas. Namun, lama-kelamaan, air bagian atas juga ikut menjadi panas. Hal ini terjadi karena saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari panas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Lalu bertukar dengan partikel air dingin ke bagian bawah membentuk sebuah aliran. Pola aliran inilah yang membentuk arus konveksi. Contoh peristiwa konveksi lain yaitu angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari di pesisir. Daratan lebih cepat panas daripada lautan. Angin darat terjadi pada malam hari di pesisir. Daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Persamaan konveksi secara matematis adalah Q per T sama dengan HA delta T, di mana H adalah koefisien konveksi, A adalah luas penampang, delta T adalah perubahan suhu. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Peristiwa radiasi dapat dilihat pada video berikut ini. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Oleh karena itulah, kalian akan merasa panas saat berjalan di tengah hari yang cerah. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor, yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Persamaan radiasi secara matematis adalah Q per T sama dengan emisitas dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali luas penampang dikali suhu pangkat 4 dalam Kelvin. Demikian pembahasan KD 3.5 kelas 11. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.